Berhasil mengalahkan timnas Indonesia, pelatih timnas Qatar merasa puas dengan kemenangannya. Sintayong menganggap wasit saat melawan timnas Qatar sangat memihak kepada tuan rumah. PSSI ajukan protes ke AFC, buntut dari kepemimpinan wasit yang kontroversial. Simak berita selengkapnya, hanya di My Bola. Garuda di dadaku. Berhasil mengalahkan timnas Indonesia, pelatih timnas Qatar merasa puas dengan kemenangannya. Pelatih timnas Qatar U23, Ilidio Vale, sepertinya sangat merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, yang berhasil mengalahkan skuad Garuda Muda dengan skor akhir 2-0. Menurut pelatih berusia 66 tahun itu, kemenangan yang mereka dapatkan di pertandingan melawan timnas Indonesia U23 tidaklah sangat mudah. Karena harus bermain di hadapan para pendukungnya, dan hal tersebut bisa menjadi tekanan tersendiri bagi para pemain timnas Qatar. Ilidio Vale juga mengatakan, jika penampilan tim berjuluk The Maroon itu, memanglah belum begitu sempurna, dan mereka harus memperbaiki beberapa aspek yang masih menjadi kekurangan di laga berikutnya. Pelatih timnas Qatar U23 itu, berharap para pemainnya bisa terus berkembang di laga selanjutnya, karena perjalanan mereka masih sangat panjang dalam pagelaran Piala Asia U23 ini. Sintayong menganggap wasit saat melawan timnas Qatar sangat memihak kepada tuan rumah. Pelatih timnas Indonesia U23, Sintayong, merasa sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit saat laga melawan timnas Qatar U23 di laga pembuka. Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR, Sivakon Puudom. Disinyalir kedua sosok tersebut dianggap sebagai faktor utama kekalahan skuad Garuda Muda yang dirugikan dengan segala keputusannya. Bahkan, sang wasit seakan-akan selalu memberikan keringanan kepada para pemain tuan rumah, ketika melakukan pelanggaran yang cukup keras, dan tidak berlaku untuk para punggawa merah putih. Pelatih Sintayong pun menegaskan, bahwa pengadil di lapangan terlihat jelas mencoba memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah Qatar, dengan beberapa keputusan yang dianggapnya tidak adil dalam laga tersebut. Dan tentunya semua itu sangat merugikan bagi timnas Indonesia U23. PSSI ajukan protes ke AFC, buntut dari kepemimpinan wasit yang kontroversial, selalu untungkan tuan rumah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya telah melayangkan surat protes kepada AFC, terkait kontroversi keputusan wasit yang dinilai telah merugikan timnas Indonesia, di Piala Asia U23. Salah satu keputusan yang diprotes PSSI, ialah kartu merah untuk Ivar Janer, karena gelandang timnas Indonesia itu, sama sekali tidak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Erick juga berharap para pemain timnas Indonesia U23 tetap semangat dan tidak kehilangan fokus untuk menghadapi dua laga tersisa di grup A, agar nantinya bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga merasa yakin bila seluruh rakyat Indonesia mengetahui kecurangan yang dilakukan Qatar kepada timnas Indonesia U23. Bahkan Sintayong pun sampai terang-terangan menyebut sang pengadil sangat menguntungkan tuan rumah. Jay Izzes dikabarkan sedang diminati klub Serie A Italia, Inter Milan, untuk musim depan. Pemain keturunan Indonesia, Jay Izzes dikabarkan tengah diminati tim raksasa di Serie A Italia. Disebutkan bahwa Inter Milan lah yang tertarik ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia tersebut. Saat ini Bang Jay masih berseragam klub Serie B Italia, bersama Venezia. Jay Izzes juga, belum lama ini telah memperkuat timnas Indonesia, dan berhasil menjaga pertahanan skuad Garuda dengan sangat baik saat menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan dalam dua kali pertemuan terlihat para punggawa The Golden Star Warrior sangat frustasi menembus pertahanan skuad Garuda yang dikawal Jay Izzes dan kolega. Pemain berpostur tinggi badan mencapai 191 cm itu mengakui bahwa dirinya sedang diminati Inter Milan untuk musim depan, dan juga tidak lupa meminta doa agar semuanya berjalan dengan lancar.
Ayahanda Emilio Audero mulai merestui, timnas Indonesia akan diperkuat kiper Inter Milan. Pemain berdarah Indonesia, Emilio Audero Mulyadi menjadi sorotan setelah berfoto sambil berjabat tangan dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Kabarnya, ayah dari Emil, yaitu Edi Mulyadi telah merestui anaknya untuk dinaturalisasi, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Sepertinya ayahanda Emil telah berubah haluan, dengan menyatakan tidak menutup kemungkinan anaknya untuk membela timnas Indonesia, di era kepemimpinan Erick Thohir. Pasalnya Edi Mulyadi merasa yakin dengan kepengurusan PSSI saat ini, yang dianggapnya lebih serius dan profesional dalam memajukan sepak bola Indonesia. Edi juga menyinggung terkait video penolakan yang sempat viral di 2021 lalu, menurutnya hal tersebut tidak perlu terlalu ditanggapi dengan serius. Karena kata ayah kiper Inter Milan tersebut, video itu direkam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, saat dirinya bergurau dengan keluarganya di Lombok. Erick Thohir merasa yakin akan memenangkan kasus dari Marten Paes, di arbitrase olahraga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar baik terkait proses naturalisasi Marten Paes, yang kini terus diperjuangkan agar kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang telah diketahui, proses naturalisasi dari Marten Paes terganjal peraturan FIFA artikel 9 ayat 2 mengenai pergantian asosiasi. Sehingga, kasus yang dialaminya kini harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Erick Thohir selaku pemimpin federasi, merasa sangat yakin, akan menang dalam permasalahan tersebut, karena PSSI memiliki data yang konkret. Marten Paes sebenarnya mulai menjalani proses naturalisasinya sejak Januari tahun 2024, bersamaan dengan Tom Hai dan Ragnar Oratmangun. Akan tetapi, pemain tersebut terhalang menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, akibat terkendala oleh peraturan FIFA. STY harus dibuatkan patung, jika berhasil membawa timnas muda Indonesia, lolos 4 besar Piala Asia U23. Pengamat sepak bola tanah air, Coach Justin, dirinya meminta pelatih Shin Tae-yong, dibuatkan patung, jika berhasil mengantarkan skuad Garuda Muda melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Karena timnas Indonesia U23, bermaterikan pemain seadanya, dan banyak pemain inti yang tidak bisa memperkuat skuad Garuda Muda, karena tertahan di klubnya masing-masing, dengan bermacam alasan. Hal demikianlah yang membuat, Coach Justin meragukan peluang timnas Indonesia U23 bisa menembus babak 4 besar. Jika semua itu bisa diraih oleh tim asuhan Shin Tae-yong, pria yang pernah melatih tim futsal Indonesia itu, sangat salut dan berkata STY harus dibuatkan patung. Lebih lanjut, Coach Justin lebih merasa yakin dengan materi pemain timnas senior, yang dianggapnya lebih menjanjikan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan adanya pemain keturunan berkualitas. Jayalah timnas Indonesia, bravo, Garuda! Yeah.